Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran SKI. Materinya tentang mempertahankan kota Madinah. Kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya Nabi hijrah ke Madinah karena mendapat siksaan yang kejam dari Mekah. Akhirnya Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah, yaitu dari kota ke kota Madinah. Nah, sebelumnya itu, Nabi ketika mendapatkan perintahnya untuk menjadi Rasul, beliau kan berdakwahnya di Mekah ya. Nah, ketika di Mekah, Nabi itu selalu mendapatkan ejekan, hinaan, kemudian ditindas dan selalu dicari-cari kelemahannya. Bahkan banyak sekali orang-orang Quraisy yang mau membunuh Nabi. Kemudian Nabi tidak menjadikan lagi Mekah itu sebagai pusat dakwahnya. Akhirnya Nabi berkeliling-keliling menuju negara-negara yang bisa beliau dakwahi seperti negara Taif. Kemudian beliau tidak bisa berdakwah di sana. Nah, kemudian Nabi juga melakukan pendekatan kepada orang-orang yang datang ke Mekah pada musim haji. Nah, salah satunya ada suku yang menerima ajakan Nabi, yaitu suku Aus dan Khosraj yang berasal dari Madinah tadi. Mereka ini menerima ajakan Nabi karena telah memahami ajaran tauhid dan juga seringkali mendengar cerita tentang Nabi dari orang-orang Yahudi. Nah, jumlah kaum yang masuk Islam pada waktu itu ada 6 orang dan menjadi awal banyaknya penduduk Yathrib yang memeluk agama Islam. Nah, kemudian pada waktu itu dari 6 orang itu bersedia masuk Islam kan. Nah, kemudian Nabi itu kemudian pada waktu itu ada 12 orang jamaah haji lagi datang ke Mekah. Mereka menyimak dakwahnya Nabi. Kemudian mereka merasa tertarik dan akhirnya mereka mau masuk Islam. Nah, akhirnya mereka membuat sebuah perjanjian yang namanya adalah Perjanjian Aqobah atau Bai'atul Aqobah ya. Yang pertama, ini dilakukan pada tahun 621 Masehi dengan jamaah haji yang berjumlah 12 dari orang Yathrib. Nah, isi perjanjiannya yaitu yang pertama tidak menyekutukan Allah, yang kedua melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan yang ketiga meninggalkan larangan Allah. Ini adalah perjanjian atau baiat. Kenapa sih kok dinamakan Bai'atul Aqobah atau Perjanjian Aqobah? Karena ini terjadi di Gunung Aqobah gitu. Kemudian setelah itu datang rombongan haji lagi pada tahun 622 sebelum 622 dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Madinah pada waktu tengah malam. Jadi ada 73 pria dan 2 wanita yang datang berhaji ke Mekah. Mereka juga menyatakan keislamannya. Akhirnya Nabi juga membuat sebuah perjanjian yang namanya adalah Perjanjian Aqobah yang kedua. Yang isinya yaitu yang pertama kesiapan penduduk Yathrib untuk melindungi Nabi. Kedua, keikutsertaan penduduk Yathrib untuk berjuang dengan harta dan jiwanya. Yang ketiga, penduduk Yathrib akan ikut memajukan agama Islam dan menyiarkan agama kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, kesiapan para penduduk Yathrib menerima segala resiko dan tantangan. Setelah melakukan baiat sebagai bagian dari sejarah Perjanjian Aqobah, Nabi Muhammad kembali ke Mekah dan terus berdakwah, namun diganggu oleh kaum musyrik. Nabi kemudian memerintahkan hijrah ke Yathrib baik sendiri maupun berkelompok. Mereka kemudian berhijrah dengan diam-diam agar kaum musyrik tidak mengetahui kepindahan tersebut. Jadi setelah melakukan Bai'atul Aqobah yang kedua ini, Nabi kembali ke Mekah dan melakukan hijrahnya, melakukan dakwahnya seperti biasa. Tetapi karena orang-orang Mekah ini terus menyiksa Nabi, akhirnya Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Ada yang diam-diam, mereka diperintahkan berhijrah untuk berdiam-diam agar kaum musyrik itu tidak menyadari keberadaan kaum muslimin di Mekah. Kisah Perang Badar.
Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di dekat perigi bernama Badar antara Madinah dan Mekah. Karena itu peperangan ini dikenal dengan nama Perang Badar. Ketika para khalifah perdagangan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb melintasi negeri Madinah, Rasulullah menyuruh mencegatnya di pertengahan jalan. Karena harta yang dibawa oleh mereka sebagian besar adalah merupakan harta rampasan dari kaum muslimin ketika mereka hendak berhijrah ke Madinah. Kemudian segera disusun pasukan Islam sebanyak 313 yang terdiri dari 210 orang muslim Ansor dan sisanya dari muslim Muhajirin. Bendera pasukan Islam dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Mendengar Rasulullah telah menyiagakan pasukan, Abu Sufyan segera kembali ke Mekah menyampaikan kepada tokoh kafir Quraisy. Maka Abu Jahal membentuk pasukan berkekuatan 1.000 orang yang melindungi kafilah perdagangan mereka dari serangan pasukan Islam. Rasulullah membentuk regu pengintai untuk menyelidiki kafilah perdagangan. Pasukan kafir Quraisy telah mengawal rombongan kafilah menuju ke desa Badar. Hal ini segera dilaporkan kepada Rasulullah untuk menghadapi kafir Quraisy. Rasulullah bermusyawarah kepada sahabat Muhajirin dan Ansor dan disepakati untuk segera menuju desa Badar untuk menyongsong kedatangan pasukan kafir Quraisy. Pasukan Islam mendirikan kemah di dekat sumber mata air di desa Badar, sehingga dengan mudah menghadang pasukan kafir Quraisy dengan mencegah mereka untuk mengambil pembekalan air untuk pasukannya. Sebelum perang antara dua pasukan berkecamuk, terjadi perang tanding. Majulah dari pasukan kafir Quraisy Al-Awad bin Abdul Asad dapat dikalahkan oleh pasukan Islam. Lalu muncul At-Tabah bin Rabi'ah, Syaibah bin Wahid dari pasukan kafir Quraisy yang dapat dikalahkan oleh Ali bin Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ubaid bin Al-Harith. Pasukan Quraisy selanjutnya menyerbu medan perang tapi dapat dikalahkan oleh para pasukan Islam. Setelah peperangan berakhir, banyak korban yang jatuh dari kedua belah pihak. 70 orang kafir Quraisy terbunuh, di antaranya Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, dan 7 orang lainnya tertawan. Sedangkan dari pasukan Islam meninggal sebagai syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Badar yang menorehkan kekalahan telak kaum musyrikin Mekah membuat mereka dendam kepada kaum muslimin di Madinah. Dalam peperangan Badar, banyak berjatuhan tewas kafir Quraisy, terlebih-lebih Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Ayahnya dan 3 anaknya tewas dalam tebasan pedang Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka ia menyuruh seorang budak bernama Wahsy bin Harb yang berkulit hitam asal Habasyah dengan menjanjikannya kebebasan, perbudakan, dan perhiasan emas yang banyak. Musyrikin Mekah menyiapkan dengan matang strategi perang dan pembiayaan peperangan dalam jumlah yang besar. Maka terkumpullah 3.000 pasukan musyrikin Mekah dan 1.000 pasukan kaum muslimin. Akan tetapi sepertiga dari mereka, kaum muslimin, membelot karena hasutan dari Abdullah bin Ubay, tokoh munafik Madinah. Maka terjadilah perang Uhud 7 Syawal tahun ketiga Hijriah di Bukit Uhud.
pasukan kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah sendiri, sementara musyrikin Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit Uhud di bawah komando Abdullah bin Zubair dan berpesan, apapun yang terjadi jangan sampai meninggalkan dan turun ke bawah. Kaum musyrikin hampir menahan kekalahan kembali. Kafir Quraisy dipukul mundur oleh pasukan muslimin dan kocar-kacir melihat keadaan menang dan mengira kaum kafir Quraisy kalah, dan melihat harta rampasan perang yang banyak. Pasukan pemanah tergiur harta rampasan perang dan sebagian dari mereka turun ke bawah mengambil rampasan perang. Mereka lupa akan pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpesan untuk tetap tinggal di atas bukit. Maka Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam melihat peluang dan memutarbalikkan pasukan berkuda di balik bukit Uhud. Maka dengan mudahnya kafir Quraisy menghantam pasukan muslimin. Pasukan muslimin pun kocar-kacir dan banyak yang terbunuh. Sebanyak 70 pasukan muslimin yang gugur sebagai syuhada. Dalam peperangan ini, kaum muslimin panik karena kafir Quraisy meneriakkan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW tidak wafat dan masih hidup. Dalam peperangan ini, Rasul Muhammad SAW mengalami luka parah. Topi perang milik beliau pecah dan gigi beliau patah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Perang Kondak menjadi bukti jika taktik umat Islam saat menghadapi musuh tidak bisa dipandang sebelah mata. Bayangkan saja 10.000 pasukan musuh takluk pada 3.000 tentara muslim. Kondak dalam bahasa Persia berarti parit. Ya, pada perang tersebut kota Madinah dibuat parit sebagai bentuk pertahanan. Rasulullah SAW bahkan ikut bersama para sahabat menggali parit tersebut. Perang ini terjadi karena kemarahan Yahudi yang diusir dari Madinah oleh Rasulullah SAW. Mereka telah melanggar perjanjian sehingga dikeluarkan dari Madinah. Bangsa Yahudi Bani Nadir kemudian mencari koalisi untuk mengalahkan umat Islam. Seperti apa kisahnya? Berikut ini adalah kisahnya. Sejarah Perang Kondak. Perang ini berlangsung pada bulan Syawal 5 Hijriah setelah pengusiran oleh Rasulullah SAW terhadap kaum Yahudi Bani Nadir. Para petinggi mereka berang dan menyiapkan koalisi dengan kaum yang juga menaruh dendam kepada Islam. Koalisi akhirnya terbentuk antara kaum Yahudi Bani Nadir, Quraisy, Ghatafan, Bani Murrah, dan kaum Asija untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan. Mendengar itu, Rasulullah SAW langsung menyiapkan strategi musyawarah untuk mufakat dilakukan bersama sahabat dilakukan untuk mencapai strategi yang disepakati. Akhirnya muncul saran dari Salman Al-Farisi tentang penggalian parit di bagian utara kota Madinah yang menjadi satu-satunya jalan masuk kota Madinah. Rasulullah SAW kemudian menyetujui usulan tersebut. Kaum muslimin pun bergegas melakukan penggalian. Ulama berbeda pendapat tentang waktu penggalian ini, yakni antara 6 sampai 24 hari. Semangat semakin terpacu karena Nabi Muhammad SAW juga turut membantu. Setelah parit terbentuk, Rasulullah SAW memerintahkan wanita dan anak-anak untuk ditempatkan di benteng terkuat Madinah milik Bani Harithah. Pasukan musuh yang datang kemudian dibuat kebingungan dengan strategi yang sudah dibuat. Terlebih mereka baru kali ini menghadapi musuh dengan pertahanan menggunakan parit. Melewati parit tanpa jembatan penyeberangan tentu berarti bunuh diri, karena pasukan muslim akan dengan sangat mudah menghujam anak panah. Semangat pasukan musyrikin yang awalnya membara untuk menang kini ciut melihat taktik yang tidak biasa ini. Namun di tengah redupnya semangat pasukan tersebut, masih ada beberapa orang yang mencoba menerobos parit yang agak dangkal, seperti Amr bin Abdul Wud Al-Amir yang berhasil melewati parit dengan kudanya dan langsung menantang duel. Ali bin Abi Thalib meladeni tantangannya dan berhasil menghunuskan pedang ke bahu Amr. Seketika itu ia tewas. Ternyata ada pula warga Madinah yang berkhianat dengan cara membuka daerah pemukiman di pinggir kota yang tidak digali menjadi parit.
pasukan musuh masuk dan sempat melakukan penyerangan di rumah Rasulullah. Beruntung mereka bisa cepat dipukul mundur oleh pasukan muslimin. Setelah berlangsung 15 hari, perpecahan mulai muncul di tubuh kaum musyrikin. Kaum Yahudi dari Bani Nadir dan dari Quraisyah enggan berperang di hari Sabat, sedangkan kaum Quraisy memaksa untuk tetap berperang. Quraisy pun merasa dikhianati kaum Yahudi. Akhirnya persengketaan itu pun terjadi dan persekutuan mereka akhirnya porak-poranda. Tidak hanya itu, Allah SWT juga memberikan bantuan melalui pasukan angin udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bahkan Allah juga mengirim angin puting beliung yang memporak-porandakan perkemahan mereka. Pasukan Ahzab ini pun kabur mencari pertolongan. Pagi harinya perkemahan mereka sudah kosong dengan kondisi luluh lantah. Semua pembakalan ini pun diambil pasukan muslimin sebagai rampasan perang. Wallahu a'lam bishawab.